close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Baiklah, selamat jumpa kembali sahabat F2F dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan tampilkan pembicaraan atau topik yang cukup menarik, yang tidak kalah menariknya dari topik-topik sebelumnya yang telah kita sajikan. Saya akan hadirkan seorang tour guide profesional, Saudara Mangun, yang tentunya sudah lama berkiprah di dunia pariwisata, bidang guiding, dan tentunya kita semua beruntung bisa menghadirkan beliau karena di dalam topik yang akan dibawakan oleh beliau tentunya adalah pelajaran bagi kita yang sangat berharga. Dan untuk lebih dalam informasi yang akan disajikan oleh beliau, tentunya saya selaku moderator atau selaku pembawa acara akan membawakan beberapa pertanyaan, dan tentunya Anda cukup menyimak. Pak Mangun, sebenarnya apa itu tour guide ya? Sebenarnya tour guide itu bahasa aslinya adalah tourist guide. Ya. Di mana kami ini bertugas adalah untuk membantu memandu para turis-turis. Ya. Baik turis-turis itu dari turis internasional, Ya. atau turis-turis Nusantara. Ya. Di mana kami akan memandu mereka, memperkenalkan, memberikan informasi, dan juga melayani mereka sehingga mereka itu merasa nyaman, mereka merasa aman di tempat Ya. tujuan, Ya. Ya. dan juga mereka mendapatkan informasi yang baik mengenai tempat yang mereka kunjungi. Ya. Sehingga apa yang mereka kunjungi itu menjadi kenangan yang indah pada saat mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Ya. Wah, luar biasa ya, ternyata memberikan informasi di antaranya itu kan satu ilmu ya, Pak Mangun ya. Nggak sembarangan orang bisa menyampaikan informasi kalau tidak belajar ilmunya, bukan begitu Pak Mangun? Kira-kira ilmu apa aja yang kira-kira harus diperlukan ya bagi seorang guide ya, Pak Mangun? Ya, bagi seorang pemandu pada intinya adalah, pada prinsipnya, dia harus banyak materi. Ya. Dia harus membaca banyak-banyak buku, banyak mendengarkan dari para senior, banyak mendengarkan dari teman-teman, banyak mendengarkan juga dari tetua-tetua adat atau orang dari lingkungan tersebut, Ya. mengenai baik itu mengenai legenda, cerita rakyatnya, atau hal-hal historical yang merupakan turun-temurun Pak dari lingkungan sekitar. Ya. Seperti kalau di Jawa Barat ini kita mendengar ada yang namanya Prabu Siliwangi. Ya. Kalau di Jawa Tengah kita mendengar adanya Borobudur Iya. dari wangsa-wangsa tertentu. Ya. Terus kemudian kalau di Jawa Timur kita mengenal dengan itu Kerajaan Majapahit. Ya. Dan juga pada saat ini kita ya dengan kondisi seperti sekarang ini kita kembali lagi merenungi apa yang dikatakan oleh Prabu Jayabaya. Ya. Mengenai ramalan-ramalan beliau yang mengenai Nusantara ini. Pada saat itu belum ada Indonesia, Okay. Nusantara. Ya. Nah, materi-materi ini harus kita baca dan kita telaah dan kita sampaikan. Pada saat kita menyampaikan, harus sesuatu yang positif kepada mereka. Ya. Salah satu contoh adalah pada saat ini kalau kita lihat Indonesia dipersatukan dengan internet. Ya. Itu yang diinginkan oleh kita punya kepala pemerintahan, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Dan kemudian pada saat diinformasikan rakyat untuk menggunakan internet, banyak yang mengeluh sulit. Ya. Tapi dengan kondisi pandemi yang sekarang berjalan, Ya. secara mau tidak mau berlangsung, kita semua mengalihkan dengan menggunakan internet. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gajah Mada pada saat itu Sumpah Palapa, saat ini sudah hampir seluruh rakyat Indonesia Tersambung ya. tersambungkan, terlinkkan dengan yang namanya internet. Bahkan kemarin sempat saya ke pedalaman, bukan pedalaman jauh-jauh sih, masih dekat rumah, tapi daerahnya itu daerah kebun dan hutan karet. Di sana, di tengah-tengah hutan karet ini atau kebun karet ini, masyarakat sekitar sudah bisa berjualan dengan menggunakan FB, marketplace. Jadi apa yang diharapkan sudah bisa dijalankan oleh mereka. Dan diharapkan ke depannya pun Ya. nanti akan tetap menjadi seperti ini. Ya. Nah,
Hal-hal seperti inilah yang kita harus berikan informasinya, bahwasannya kita sebagai rakyat atau sebagai bangsa harus bersatu, terus kemudian kita bisa memberikan contoh-contoh, masukan-masukan kepada mereka dengan atas ramalan-ramalan itu. Yang dimaksudkan oleh Jayabaya itu salah satunya adalah yang cukup mengena, Pak. Yang dikatakan adalah orang Jawa tinggal separuh, orang Cina tinggal sejodoh. Yang kalau kita pakai aksaranya, wah sadis sekali. Karena tentunya akan banyak yang meninggal. Tetapi di situ ada satu bahasa yang tersirat, yaitu Cina sejodoh. Cina sejodoh itu dalam arti kata adalah Cina sejodoh itu adalah dua orang. Dua orang itu berarti dalam bahasa Cina adalah Tuhan. Jadi siapa yang masih percaya dengan Tuhan, siapa yang menjalani ajaran Tuhannya, maka dia akan bertahan. Itu yang dimaksud dengan ramalan Jayabaya. Jadi bukan hanya kita menyampaikan mentah, tapi sebagai seorang pemandu kita harus bisa memberikan apa yang tersirat di dalam kata-kata tersebut. Ya tentunya dengan membaca banyak-banyak materi ya, banyak-banyak buku, dan ya banyak sekali yang harus dipelajari. Luar biasa ya teman-teman F2F, bahwa untuk menjadi seorang tour guide yang tentunya dia akan membimbing baik wisatawan domestik maupun wisata asing, selain bisa menguasai bahasa asing tentunya, seorang guide juga harus banyak pengalaman dan tentunya banyak membaca buku, banyak membaca keadaan budaya setempat, menceritakan kepada wisatawan tentang tata krama adat dan sebagainya. Jadi tidak semudah apa yang kita pikirkan bahwa guide itu hanya berbicara tetapi tanpa ada dasar yang kuat supaya apa? Supaya tentunya jualan bahasanya atau katakanlah informasinya jadi menarik. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Mangun, apa yang pernah Pak Mangun iringi atau sebagai guide dalam membimbing wisatawan domestik maupun asing? Pengalaman yang paling berkesan pada saya adalah saya bisa mempelajari banyak sifat-sifat manusia, sifat-sifat orang yang sesuai dengan latar belakangnya mereka. Jadi ada orang yang ya tiba-tiba saja ada yang mengajak kita keluar minum. Setelah diajak ngobrol ternyata dia kesepian, tanda kutip ya. Dalam arti kata, kita harus melayani betul-betul secara profesional. Kita hanya boleh mendengarkan, memberikan advice, tapi tidak boleh melakukan lebih dari itu di dalam pekerjaan kita. Itu yang kita harus garis bawahi. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba dia marah-marah. Nah, kita harus ketahui kenapa dia bisa marah-marah seperti itu. Setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing dan kita harus menyatukan persepsi mereka bahwasanya masalah-masalah di dalam yang dihadapi oleh mereka itu bisa ditinggalkan dan mereka menjadi happy dan mereka bisa masuk ke dalam kelompok atau keluarganya yang baru dalam perjalanan tersebut dan endingnya mereka semua menjadi sebuah keluarga yang solid. Nah, yang saya senangi di situ adalah bagaimana caranya menyatukan mereka, Pak. Karena itu sebuah tantangan bagi saya. Terus kemudian bagaimana menghadapi mereka, karena kita tahu di dalam sebuah keluarga saja, ayah, ibu dengan 3 anak, pada saat mereka ke mall, itu sudah pasti mempunyai 5 keinginan. Bagaimana dengan di bis yang jumlahnya itu mencapai 60 orang kalau Nusantara? Bagaimana untuk orang Eropa itu 25 orang sampai 30 maksimum? Mereka mempunyai keinginan, mereka mempunyai mimpi dengan apa yang mereka akan dapati. Ekspektasinya harapannya ya. Harapan mereka. Nah, sehingga ini yang harus kita berikan kepada mereka supaya mereka merasa puas, merasa nyaman di dalam perjalanan di tempat kita. Dan ada lagi keinginan mereka untuk datang kembali, baik itu dengan rute yang sama atau di rute-rute yang ada di negara kita. Nah, bagaimana mereka bisa menerima itu semua, itu adalah betul-betul suatu tantangan yang harus kita kerjakan. Nah, bila mana ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, tentunya itu sangat mengasihkan. Berarti Pak Mangun sudah menjelaskan kepada kita, teman-teman F2F dimanapun Anda berada,
sebagai seorang guide tentunya akan menghadapi berbagai masalah, baik itu di antara peserta dengan ekspektasi mereka yang berbeda, kemudian menyatukan keinginan-keinginan yang berbeda itu menjadi satu keinginan yang sama, menjadi satu keluarga yang baru dalam satu perjalanan. Memang tidak mudah, ya. Jadi perlu adanya trik, perlu adanya strategi, perlu adanya cara, ya. Nah, ini adalah pengalaman yang menarik, ya, dan tentunya kita akan tahu lebih banyak, ya, dari dalam sebenarnya apa sih itu seorang tour guide, figur yang akan diperlukan atau katakanlah figur yang dicari oleh beberapa peserta tour, ya. Bagaimana sih guide itu menjadi seseorang yang menarik di dalam pelaksanaan tugasnya? Tentunya, nah nanti akan ada pelatihan-pelatihan yang tentunya ilmu-ilmu yang khusus yang akan diajarkan oleh para instruktur, tentunya nantinya muara kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Satu lagi Pak Mangun, dalam satu rombongan selain ada peserta, tentunya ada pemimpin perjalanannya, Ya. yang membawakan mereka dari negaranya original countries menuju ke destination countries, dari luar negeri ke Indonesia. Ada seorang yang disebut dengan pimpinan rombongan, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan tour leader. Ya. Pertanyaannya, apa bedanya tour leader dan tour guide dalam melaksanakan pekerjaan memimpin rombongan tersebut, Pak? Perbedaan antara tour guide dengan tour Tour leader. leader. Tour leader bertanggung jawab penuh kepada perusahaan yang menugaskan dia 1x24 jam. Iya, Sampai saat tidur pun dia harus bertanggung jawab. standby. Standby. Tetapi seorang pemandu, dia bertanggung jawab kepada perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada dia hanya di dalam perjalanan saja, dari pagi sampai malam, kecuali dia adalah seorang pemandu overland. Memang tugasnya ini sangat tipis bedanya antara pemandu overland dengan tour leader. Iya. Perbedaan tanggung jawab di sini adalah seorang tour leader, dia harus mengetahui apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang pemandu dan hak-hak daripada tamunya. Iya. Seorang pemandu, dia harus memberikan hak-hak daripada tamu tersebut, apa yang dibayarkan oleh tamu tersebut selama perjalanannya di Indonesia. Dan sebagai tambahan, seorang pemandu, dia harus mempromosikan sehingga di kantor ini akan menjadi besar. Karena jika kantor ini besar, banyak peminatnya, maka seorang pemandu pun akan terus eksis di dunianya. Iya. Jadi memang ada dua orang di dalam satu kendaraan atau satu bis yang menjadi partner kerja, dan juga ada satu lagi yang menjadi koleha kerja, yang adalah supir, kan begitu ya. Sehingga jenjang jabatan dari keadaan dan kendaraan mana wisatawannya akan melakukan pekerjaan perjalanan, maka ada seorang tour leader yang bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap peserta yang dari negara asal menuju ke Indonesia dan balik lagi ke negara asal. Itu tanggung jawab penuh dari seorang tour leader. Nah, sementara tour guide itu adalah bertanggung jawab pada area destinasi, ya, di mana seorang tour guide itu adalah memberikan informasi. Ya, jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap peserta dan terhadap perusahaan original countries, tetapi dia hanya menjalankan tugasnya pada keadaan di mana tour itu berada di Indonesia. Itu tugas pokok daripada tour guide, dan dia bertanggung jawab penuh terhadap tour leader. Nah, untuk itu kami dari F2F rencananya tanggal 2 Juni besok, Pak Mangun, akan menyelenggarakan pelatihan untuk tour leader. Ya, diharapkan teman-teman F2F, bagi anda yang ingin mengetahui bagaimana pekerjaan tour leader dan bagaimana sepak terjang tour leader dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari dalam rangka membawa rombongan ke dalam maupun luar negeri, maka nanti dalam kesempatan lain kami akan hadirkan juga Pak Mangun di dalam memberikan informasi mengenai bagaimana tugas seorang tour guide. Nah, ini jadi satu hal yang menarik, dan saya kira kolaborasi ilmu yang akan diberikan kepada teman-teman di F2F tentunya terpulang kepada teman-teman. Kalau teman-teman berminat, maka terus mengikuti acara kami. Dan di era pandemi COVID-19, Pak Mangun, tentunya banyak pekerjaan tour guide itu tidak jalan, boleh dibilang. Betul. Karena tidak ada tamu yang datang. Ya. Nah, untuk mengisi kekosongan, teman-teman di HPI dalam hal ini adalah organisasi yang menaungi para tour guide. Kira-kira ada nggak aktivitas mengisi
masa kekosongan no job ini, Pak? Pada saat mengisi kekosongan dalam segi ekonomi, HPI sudah berusaha bekerja sama dengan pihak pemerintahan, di mana pada saat ini pihak pemerintahan memberikan padat karya kepada para pemandu-pemandu. Yang baru dijalankan pada saat ini adalah hidroponik, Pak. The next after hidroponik di Jakarta akan dilaksanakan di Bali dan di Surabaya dan mungkin di kota-kota lainnya. Karena HPI ini ada di 34 provinsi di Indonesia. Ya, jadi ini semua akan terus dinaungi oleh pemerintah. Kemudian sesi kedua setelah hidroponik yaitu dengan beternak. Beternak dengan yang simple. Hanya dengan satu ember ukuran 80 liter. Digunakan untuk peternak lele. Jadi mungkin nanti ada namanya lele HPI. Jadi pecel lele HPI mungkin belum lagi ada. Terus kemudian untuk itu untuk membangun ekonomi. Untuk pengetahuan pada saat ini antar lintas provinsi masing-masing sudah mengadakan virtual tour. Ada yang menggunakan dengan podcast, ada yang menggunakan screencast. Pada prinsipnya mereka mempromosikan daerah-daerah mereka, seperti Lembah Baliem, terus kemudian adat Dayak. Nah ini mereka promosikan sehingga kami para pemandu di provinsi lain bisa mengetahui bagaimana dengan budaya mereka dan bisa kami promosikan kepada tamu yang akan datang. Luar biasa. Seperti mayat hidup di Tanah Toraja, orang yang sudah meninggal bisa naik bagaimana. Wah, menarik sekali. Ternyata pemerintah dalam hal ini sangat mendukung di era pandemi COVID-19 di mana para tour guide yang tersebar di seluruh Indonesia mengisi kekosongannya dengan pelatihan-pelatihan yang tadi Pak Mangun sudah katakan. Dan tentunya ini adalah satu momen yang cukup bagus dan cukup baik. Kita tunggu apakah Anda juga berminat untuk mempelajari lebih dalam apa itu tour guide. Maka tunggu tanggal mainnya dan tentunya kami dari F2F, Anda bisa kontak kami melalui FB, Instagram, maupun langsung WA, nanti akan bisa dibaca di sini, di bawah ini maksudnya. Dan tentunya kami menyarankan kepada Anda di masa COVID-19 ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan yang benar dengan sabun, dengan antiseptik, ini penting sekali di dalam menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Saya kira saya akhiri saja, Pak Mangun, barangkali ini adalah momen yang cukup baik untuk ke depan kita saling memberikan informasi, memberikan satu sharing knowledge kepada teman-teman kita F2F. Barangkali ada kalimat terakhir yang bisa disampaikan, Pak Mangun, silakan. Ya, menjadi seorang pekerja wisata itu adalah pekerjaan paling mengasihkan. Anda bisa berjalan-jalan dengan gratis, dan Anda juga bisa menemui berbagai macam sikap orang-orang, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Cara tidak langsung Anda sudah praktek bagaimana menjadi seorang psikolog. Terus bagaimana Anda bisa masuk ke dalam dunia mereka, karena dengan Anda masuk ke dunia mereka, maka Anda akan bisa membawa mereka dengan baik dan benar. Dan bukan hanya 1 lawan 1, tetapi 1 lawan 40 kadang-kadang, 1 lawan 60, minimum adalah 1 lawan 10. Luar biasa. Maksudnya lawan di sini adalah orang yang harus kita selami, Pak. Demikianlah apa yang telah kita bahas sore ini. Semoga berkenan di hati para penggemar jalan-jalan, tentunya teman-teman F2F, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Dan jangan lupa tetap menghubungi kami dan ikut pelatihan-pelatihan yang akan kami berikan kepada Anda agar menambah pengetahuan mengenai tour guide dan tour leader. Demikian, terima kasih.